Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan bisa kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan majelis ilmu kita pada subuh pagi hari ini majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas terkait dengan salat berjamaah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya teringat dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa pelajarilah fikih karena fikih ini bisa menjadi seseorang warok, ya. Orang yang memahami, orang yang belajar fikih maka dia akan warok dalam hidupnya. Apa itu warok? Warok itu artinya orang yang berhati-hati, ya, berhati-hati. Nah, orang yang memahami atau orang yang fikih maka dia akan faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Nah, jadi kita mempelajari fikih ibadah ini dalam rangka kita berusaha terus memperbaiki diri kita, ya, dan terus menambah wawasan keilmuan kita, bukan dalam rangka untuk saling berdebat satu dengan yang lain kemudian menimbulkan ikhtilaf, ya, perselisihan yang kemudian nanti memunculkan iftiraq, cerai-berai. Itu yang tidak kita harapkan, ya. Oleh karena itu kita berusaha, ya, apa yang kita bahas pada pagi hari ini kita sampaikan dalil-dalilnya, dan andai kata ada dalil yang lebih kuat dari Bapak Ibu maka silahkan untuk disampaikan, ya. Nah, kita masih membahas terkait dengan bab sholat berjamaah, ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang mesti dilakukan oleh seseorang ketika dia masbuk, ya. Apakah munfarid masing-masing atau membikin jamaah lagi. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, ini saya kasih tanda kuning berarti batas, ya, pembahasan yang sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tidak sholat, ya, tidak sholat seorang diri di belakang imam. Ya, jadi kalau kita sedang berjamaah kemudian saf yang pertama, saf yang kedua sudah penuh, ya, maka ketika kita mau ikut berjamaah di saf yang ketiga, nah kalau kita sendirian caranya dua. Satu, kita menunggu yang lain yang mau sholat berjamaah. Kalau tidak ada, nah, kalau tidak ada, tarik yang dari depan, ya, tarik. Bahasa hadisnya tarik, ya, bukan ditoel. Nah, di kita ya ditoel tidak apa-apa, ya. Kalau makmumnya sudah paham, maka ketika ada yang noel, gitu, ya, maka dia langsung mundur ke belakang, ya. Nah, ini hadisnya. An Abdullah bin Badrin, dari Abdullah bin Badr, haddatsani Abdurrahman bin Ali bin Syaiban an abihi Ali bin Syaiban wa kana minal wafdi. Qala kharajna hatta qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami berangkat hingga akhirnya sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fabaya'nahu wa shallaina khalfahu. Lalu kemudian kami berbaiat kepada beliau dan kami sholat di belakang beliau. Tsumma shallaina wara'ahu sholatan ukhra. Setelah itu melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Fara'a rajulan fardan yusolli khalfas shafi. Kemudian ia melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Qala Ali bin Syaibah berkata, fawaqafa alaihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam hinan sorofa. Ketika berlalu pergi, Nabi SAW berhenti di sisi orang itu. Qala kemudian beliau bersabda, Istaqbil sholataka la sholata lilladzi khalfas sofi. Ulangilah sholat kamu, sebab tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Nah ini begitu tegasnya Nabi SAW, Istaqbil sholataka. Hadapkan kembali sholat lagi gitu, maksudnya ulangi lagi sholatnya. La sholata lilladzi khalfas sofi. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Nah ini termasuk tata cara ketika kita sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat sendirian, ya mangga silahkan sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah itu ada tata caranya. Nah, jadi kalau kita datang belakangan, kemudian saf yang pertama sudah penuh, saf yang kedua sudah penuh, maka kemudian kita bikin saf yang ketiga tapi tidak seorang diri. Dengan cara bisa kita menunggu. Kalau misalkan kita tahu ada yang masih wudu, yang masih wudu nih kita tunggu. Atau kita tarik yang dari depan untuk mundur ke belakang. Bagaimana kalau sudah ditoel gitu, tuh mundur, berarti mungkin beliau belum paham. Jadi kita cari yang lain. Terus bagaimana ketika saf yang di tengah ini mundur, nanti kosong dong. Nah makanya nanti yang di pinggirnya itu langsung merapatkan lagi. Dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi gerakan yang memang diperlukan ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Gitu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, bergerak gitu kan, Nabi dan Abu Bakar, tapi mereka melanjutkan sholatnya. Jadi nanti terus sehingga nanti yang kosong ujung. Sehingga nanti kalau ada orang yang baru datang lagi, nah dia bisa mengisi di saf yang kosong yang kedua itu, gitu. Jadi tidak ada yang sendirian. Nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sholat berjamaah ini adalah sebuah kondisi, sebuah kondisi bagaimana kita membangun masyarakat, membangun masyarakat. Jadi dalam sholat itu Nabi memberikan contoh kepada kita bahwa makmum itu mesti sami'na wa ta'na kepada imam. Ketika imam Allahu Akbar, maka makmum pun ikut Allahu Akbar. Dan Nabi SAW kemudian memberikan ancaman bagi mereka yang mendahului imam. Jadi nggak boleh kita mendahulukan imam. Gitu. Imam belum ruku, kita sudah ruku, tunggu dulu instruksinya. Nah gitu kan. Nah, ini dalam kehidupan bermasyarakat, tunggu dulu siapa imamnya nih. Siapa imamnya. Nah makanya nanti bagaimana kalau imamnya keliru, imamnya salah, diapakan Pak? Diperbaiki, diingatkan. Jadi kalau ada imam yang keliru, imam yang salah, baik itu bacaan ataupun gerakan, maka diperbaiki. Entong dipecat. Dipecat imamnya gitu, jangan, perbaiki. Nah, itu dalam hal sholat berjamaah. Jadi ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan Nabi SAW pun itu memberikan nasihatnya dengan cara yang bagus.
Jadi ketika Nabi melihat ada seseorang yang di belakang sholat sendirian gitu kan, Nabi tidak langsung teriak-teriak, enggak sah sholatnya, tidak begitu ya. Nabi deketin, jadi Nabi deketin orang itu, kemudian Nabi bilang istaqbil sholataka la sholata lilladzi khalfas shaf. Ya, artinya ini bagaimana Nabi mengajarkan ada adab, ada etika ketika kita menasehati. Ya, bisa jadi Bapak Ibu ketika kita menasehati seseorang, apa yang kita mau nasihatkan itu betul gitu. Tapi ketika caranya keliru, orang itu pun tidak mau menerima. Tapi kalau caranya benar, insya Allah. Ya, gitu. Baik. Itu ya. Jadi tata caranya itu. Kemudian yang selanjutnya, posisi imam. Ya, posisi imam itu berada di mana? Gitu. Maka posisi imam itu berada di tengah shaf di depan makmum. Ya. Haddatsani Abu Hurairah, telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imama, jadikanlah imam berada di tengah-tengah kalian. Ya, jadi imam berada di tengah kalian. Wasuddul khalal, ya, dan tutuplah celah-celah shaf. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita sholat berjamaah, ya, kemudian memang sholatnya dari awal, nah itu saya sering perhatikan ya imam selalu berada di posisi tengah. Gitu. Hanya biasanya kalau Bapak Ibu mengikuti pendapat bolehnya berjamaah ketika masbuk, ya, nah ini yang seringkali posisi berjamaahnya itu kadang seringkali nggak tepat gitu. Ya. Imam di sebelah sini, makmumnya di sini ngejajar gitu. Ya, di sebelah samping kanannya ngejajar. Kalau misalkan tempatnya terbatas, ya itu beda lagi. Ya, jadi kalau misalkan tempatnya sempit, terbatas, ya silahkan sholat sesuai kemampuan gitu. Ya. Tapi kalau tempatnya luas, nah seharusnya imam yang akan menjadi imam dia maju ke depan, posisi di tengah, ya, posisi di tengah-tengah. Nah ini Nabi SAW memerintahkan wasitul imam, ya, hendaklah imam itu berada di tengah-tengah kalian. Wasudul khalal, dan tutuplah celah-celah kalian, ya, tutuplah celah-celah kalian. Baik, kemudian, nah ini selanjutnya adalah ketika sholat berjamaah itu maka mesti merapatkan dan meluruskan shaf. Ya. An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ya. Sawu, luruskan saf kalian. Jadi Nabi SAW itu senantiasa memerintahkan ketika mau sholat itu sawu sufufakum, ya, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya saf, min iqamatis sholat, adalah bagian dari tegaknya sholat. Ya, maka kita perhatikan, ya, samping kanan kiri di kita apakah sudah lurus atau belum. Cara mengukurnya bagaimana, Pak? Bagian depan kaki, bagian belakang kaki. Nah, cara mengukurnya bagian belakang. Ya, jadi kalau belakang sejajar, nah, depannya beda-beda kan, ada yang ya, bahasa Sunda jebrag, ya, ada yang luas kan gitu ya. Telapak kakinya ada juga yang kecil, itu beragam gitu. Nah, supaya lurus maka yang diperhatikan adalah bagian tumit bagian belakang, ya, supaya safnya lurus. Ya. Nah kalau di kita kan sudah pakai ini Pak ya, sudah pakai garis ya, sudah pakai garis. Gitu. Tapi kadang anger ya, garis sudah pakai gitu, tapi kadang saf masih kena bengkok. Nah ini makanya nanti imam mengingatkan dan juga makmum saling mengingatkan. Ya, jadi kalau misalkan ada di sebelah kanan kita dia terlalu maju atau misalkan terlalu mundur, kita ingatkan ya, supaya diluruskan. Nah, ini pesan Nabi kalau sholat berjamaah. Sawu sufufakum, luruskan. Ya. Fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sholat. Karena lurusnya saf adalah bagian dari tegaknya sholat.
Ya. Kemudian riwayat yang kedua dari Abi Ma'mar dari Abi Mas'ud. Ya. Kalau tadi dari Anas bin Malik, ini dari Abi Mas'ud. Qala ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalat. Beliau mengusap pundak kami dalam salat, wa yaqulu seraya beliau bersabda istau. Nabi begitu, ya. Sambil diusap pundaknya istau, luruskan. Wala takhtalifu, dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, ya, sehingga hati kalian bisa berselisih. Liyani minkum ulul ahlam, hendaklah yang tepat di belakangku orang yang dewasa yang memiliki kecerdasan. Ya, wan nuha, dan juga orang yang sudah berakal di antara kalian. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sesudah mereka. Nah, ini sunahnya begitu, Pak. Ya. Jadi saf yang pertama itu, ya, itu orang-orang yang memang sudah dewasa. Ya. Jadi memang kalau kita mau lihat hadis ini, itu yang saf pertama itu dahulukan yang dewasa, sehingga nanti anak-anak di saf yang belakang. Tapi bagaimana kalau misalkan ada anak misalkan kita bawa anak nih ke masjid, ya. Lamun dihijikeun jeung barudakna, lamun dihijikeun jeung kawan-kawana bisi ribut. Salat teh kan gitu, ya. Kan barudak tuh ribut rame karena bersatu. Ya. Coba kalau dipisahkan. Nah, maka ini anjuran dari Nabi supaya kenapa, ya? Supaya memang saf yang pertama itu nanti kan mereka di saf yang pertama itu punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya memperbaiki imam. Atau kalau tiba-tiba imam batal. Ya, coba kalau misalkan tiba-tiba imam batal, saf yang pertama pada nggak mau, nanti siapa yang maju? Ya, masa dari belakang maju ke depan? Ya, kan tidak. Maka saf yang pertama itulah nanti akan mengganti kalau imamnya tiba-tiba batal, ya, gitu. Atau atau imamnya tiba-tiba ketika tengah sholat lupa, ya. Kalau dia belum wudu, kan harus keluar itu, ya, harus keluar. Gitu. Nah, ini kisah nyata, Pak, ya, ada itu imam lupa bener. Sehingga akhirnya beliau mundur, ya, beliau harus mundur. Nah, maka nanti saf yang pertama itu yang maju menggantikan posisi imam. Nah, makanya dianjurkan yang dewasa. Kemudian terus saf yang kedua dan seterusnya. Diikuti saf yang kedua dan seterusnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, anjuran untuk meluruskan saf, ya, dan merapatkan saf di dalam sholat berjamaah. Terus bagaimana kalau di masa pandemi? Di masa pandemi seperti sekarang bagaimana? Ya, bingung, Pak, ya. Ya, artinya kita memohon kepada Allah, ya. Kita memohon kepada Allah, ya, ya, karena saya pun sampai sekarang belum menemukan dalil, ya. Belum menemukan dalil terkait dengan physical distancing lagi sholat. Gitu. Nah, itu lebih kepada ya ijtihad lah, ya, ijtihad para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia, ya. Dari Majelis Ulama Indonesia MUI menyarankan untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran virus Covid ini, ya. Ya, kita mohon ampun kepada Allah, ya. Andai kata apa yang dilakukan itu adalah keliru, ya. Tapi insya Allah niat kesungguhan dan juga semangat untuk berjamaahnya itu Allah sudah mencatat, ya, Allah sudah mencatat. Baik. Nah, hanya ini kalau dalam kondisi tidak sedang pandemi maka itu harus, ya, harus lurus dan harus rapat, ya, harus lurus dan harus rapat.
gitu. Itu bagian daripada iqamatis shalah, tegaknya salat. Ya. Bahkan Nabi SAW beliau menyampaikan kalau di antara saf itu ada yang kosong maka setan ikut salat di situ. Ya. Berarti ketika di masa pandemi setannya ubah. Ya, setannya banyak. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah, ini kaitan dengan salat berjamaah. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya tata cara dalam pelaksanaan salat berjamaah adalah bagaimana jika tempat imam lebih tinggi dari makmum. Nah, boleh tidak? Ya. Coba kita lihat hadisnya. Ya, boleh tidak imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum? Haddatsanal A'mash, ya. An Ibrahim, an Hammam, an Hudzaifah, amman nasa bil madaini ala dukkan. Jadi Ibrahim dari Hammam bahwasanya Hudzaifah sedang mengimami masyarakat Madain di atas bangku panjang. Nah, jadi beliau ya mengimami orang, posisi beliau di atas bangku panjang. Mungkin kalau kita mah ada panggung kecil lah begitu ya. Panggung kecil. Nah, kemudian beliau mengimami orang-orang di atasnya, sedangkan jamaah yang lainnya itu di bawah. Fa akhadha Abu Mas'udin biqamisihi fajabadahu. Ya. Maka Abu Mas'ud kemudian menarik bajunya. Ya. Abu Mas'ud kemudian menarik bajunya. Keur salat, Pak. Ya. Keur salat ditarik. Fajabadahu, ya, menariknya. Jadi fa akhadha Abu Mas'ud biqamisihi fajabadahu. Jadi menarik bajunya. Falamma faragha min salatihi, ketika selesai salatnya, qala kemudian ia bertanya, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an zalika. Ya, Abu Mas'ud berkata, tidakkah kamu tahu bahwa mereka dilarang untuk melaksanakan hal demikian? Kata orang ini kemudian dia mengatakan, zakartu hina madadtani, aku ingat ketika engkau menarik bajuku. Jadi ini Masya Allah ya, luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang yang memang hadir iman dalam diri mereka, orang-orang yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diingatkan oleh kawannya akan kekeliruan itu enggak marah. Ya, enggak marah. Bayangin coba. Ya, kalau yang imam tadi itu egonya tinggi. Ya, lagi sholat ditarik berapa? Coba kalau egonya tinggi gimana? Ya, dia akan marah. Nah, naonan ente gitu ya. Tapi beliau enggak. Justru kata beliau ketika selesai sholat ditanya oleh Abu Mas'ud, ya, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an zalik. Kamu tidak tahu kalau hal itu dilarang? Orang ini kemudian bilang, ya saya baru ingat ini enggak boleh ketika baju saya ditarik gitu. Pas ditarik, oh iya ya tidak boleh. Baru dia pun sadar gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kelegowoannya begitu ya. Lapang dadanya para sahabat ketika diingatkan ya, oleh kawan-kawannya kalau misalkan ada kekeliruan ya. Nah, makanya Bapak Ibu seringkali saya sampaikan bahwa sebelum belajar fikih itu kita mesti belajar iman dulu ya. Jadi iman dulu tanamkan kita kepada Allah. Ketika ada saudara kita yang mengingatkan terkait dengan syariat akan kekeliruan apa yang kita lakukan, maka biasanya tidak ada penolakan. Justru yang ada adalah ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Wa idzastan sohaka fansohu, bahkan kalau di kalangan para sahabat itu mereka suka minta saling minta dinasehati. Ya, jadi apabila mereka minta nasihat maka nasihatilah. Ya. Nah, ini sudah jadi kebiasaan kita belum? Saling minta nasihat gitu. Belum ya. Ya. Nah, atau kadang lamun aya nu nganasehatan ngambek begitu. Ya. Jadi kebiasaan para sahabat itu suka saling minta nasihat Bapak Ibu, ya. Ketemu dengan teman-temannya, coba ya nasihati saya. Apa nasihat untuk saya? Nah, gitu, ya. Nah, saya lagi ini lagi malas ibadahnya. Coba kasih nasihat gitu. Ya. Coba berikan nasihat. Begitu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya.
Jadi indahnya mereka orang-orang yang dibangun dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun dalam syariat Islam, sehingga tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa takabur, sombong terhadap kawan-kawannya, nggak ada. Ya. Bahkan saya Bapak Ibu menemukan sebuah riwayat itu pernah, ya, Umar itu narik imam. Jadi Umar pada satu ketika jadi makmum, kemudian si imam tuh bacaannya berbeda dengan Umar. Lagi sholat dirawel ya, namun dirawel ya bahasa Indonesianya. Apa? Ya ditarik lah gitu ya. Ya, ditarik itu, ditarik oleh Umar bin Khattab, dibawa sama Nabi SAW. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, orang ini membaca Quran yang tidak pernah Quran itu dibacakan oleh engkau kepada saya. Ya, Nabi tersenyum, ayah naon Umar. Ya. Kemudian Nabi nanya, kemudian Nabi bilang, coba. Ya, Nabi bilang kepada yang imam tadi, coba kamu baca, baca si orang itu. Ya. Kemudian Umar, coba baca kamu, ya, baca Umar. Memang berbeda redaksinya, tapi kemudian Nabi mengatakan hadza unzilta, demikianlah Al-Quran diturunkan. Ya, ini Nabi ternyalahkan, kenapa? Karena memang ada logat-logat bahasa Quran yang memang beda. Ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu sudah disatu mushafkan, disatu kitabkan, sehingga tidak berbeda. Ya, tapi kalau Bapak Ibu belajar qiraatus sab'ah itu ada perbedaan-perbedaan lafaz dalam Al-Quran, dan hal itu memang ini hanya dipelajari oleh orang-orang yang memang sudah tingkatan-tingkatan jauh ya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan lafaz itu. Dan ini bagi kita, kalau kita sudah mempelajari hal itu, nah kita pun tidak membaca ketika di masyarakat umum karena khawatir ini akan menimbulkan fitnah. Ya, misalkan contoh di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Nah, umumnya kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, syiratal mustaqim. Nah, ada sahabat yang membacanya, ya, ada bahasa Quran yang tidak dengan menggunakan kalimat shod, tapi menggunakan huruf dha, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu sudah tingkatan tinggi ketika mempelajari hal itu. Ya, walaupun nanti Bapak Ibu mempelajari hal itu, kalau jadi imam jangan baca yang itu, ya, tapi bacalah yang umum. Ya. Bisi nanti siga Umar, ya. Aya nu ngarawel kan gitu. Ya, ini sesat nih gitu. Ya, nah itu makanya kita mesti paham dulu kondisi kan gitu ya. Seperti saya sampaikan, kalau kita mau imam mau meniatkan melaksanakan sujud tilawah, ya, gitu, atau membaca ayat sajdah kemudian sujud tilawah. Nah, kalau berjamaah itu mesti diingatkan dulu kepada makmum. Ya. Jangan tiba-tiba ketika baca ayat sajdah kemudian imam sujud, makmum ngahuleng ya. Ya, naon cenah ya. Nah, tapi kalau dari awal sudah diingatkan, nanti ketika lewat ayat ini kita akan sujud tilawah. Nanti makmum juga paham, ya, gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika berjamaah posisi imam tidak lebih tinggi dari makmum, tapi posisinya sama atau sejajar. Ya, jadi ini di sini alhamdulillah di Masjid Al Muslim ini sudah tepat ya, imam dengan makmum sejajar. Bagaimana kalau makmumnya yang lebih tinggi dari imam, boleh? Ya, kan kalau yang dilarang itu imam lebih tinggi dari makmum. Bagaimana kalau makmumnya lebih tinggi dari imam? Boleh. Di sini juga tuh ada lantai 2. Ya, gitu. Makmum yang di lantai 2 itu lebih tinggi daripada imam. Ya, apakah boleh? Boleh. Nah, ini hadis ya dari Sa'id bin Mansur an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala dhahril masjid bi salatil imam, ya, bahwasanya beliau salat di lantai atas masjid mengikuti salat kepada imam, ya. Jadi di zaman Abu Hurairah beliau pernah jadi makmum, dan Abu Hurairah posisinya makmumnya lebih tinggi daripada imam. Ya, lebih tinggi daripada imam. Gitu.
Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa imam itu tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada makmum, sama saja. Ya, sama saja. Saya pun duduk di sini, berdiri di kursi ini tidak lebih baik dan lebih tinggi daripada Bapak Ibu. Ini hanya supaya kelihatan saja buat jamaah yang lain. Ya, kalau jamaahnya sedikit, saya duduk di bawah saja. Ya. Nah, ini posisi posisi seperti ini hanya untuk biar jamaah yang lain bisa melihat. Bukan karena saya lebih hebat, bukan karena saya lebih bertakwa, tidak juga. Ya. Nah, hanya saya tugaskan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun di pembahasan yang sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa untuk menjadi imam itu tidak sembarangan. Artinya harus orang-orang yang memang sudah terlatih untuk menjadi imam, mulai dari bacaannya, hafalannya, dan juga pemahaman terhadap Al-Quran. Ya, gitu. Nah, ini kemudian jangan membuat saf yang baru sebelum saf yang pertama penuh. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimus shaffal awal. Penuhilah saf yang pertama, tsummal ladzi yalihi, kemudian saf berikutnya, fa in kana naqsun falyakun fis shaffil muakhkhar. Maka jika kurang jadikanlah di saf yang terakhir. Ya, jadi penuhi saf yang pertama dulu. Ya. Jadi kalau kita membangun jamaah, bangun saf yang pertama penuhi dulu, selesai kemudian bangun saf yang kedua. Ya, ketika kita memulai membangun saf yang kedua, dimulainya dari mana? Dari tengah, dari kanan, dari kiri. Ya, mulai dari tengah. Ya, sama ketika kita membangun saf yang pertama. Ketika saf yang pertama kita bangun dari tengah, begitu. Saf yang kedua pun sama, bangun dari tengah. Terus saf yang ketiga pun begitu. Ya. Kemudian apakah makmum boleh mengingatkan imam jika keliru? Nah, ini boleh, ya. Boleh makmum mengingatkan imam jika imam keliru. Ya. Apakah kelirunya itu dalam hal bacaan ataukah keliru dalam hal gerakan? Ya, diingatkan, gitu. Jadi jangan karena mentang-mentang imam tidak mau diingatkan. Ya, cek makmum subhanallah, kumaha aing atuh. Ya, tidak boleh begitu, ya. Jadi ketika diingatkan subhanallah, nah itu kemudian imam langsung paham ada gerakan itu yang keliru. Ya, gitu. Nah, makanya ini indahnya berjamaah itu begitu Bapak Ibu. Ya, gitu. Imam mesti diikuti, imam mesti ditaati, ya. Imam belum ruku, jangan dulu ruku. Imam belum sujud, jangan dulu sujud, gitu. Tapi ketika imam keliru, perbaiki, ya. Gitu. Yang harusnya imam itu tasyahud awal, tapi kemudian imam malah bangkit, maka makmum subhanallah, begitu, ya. Makmum subhanallah. Jadi mengingatkan. Nah, kemudian apakah orang yang mukimin, ya, orang yang mukim, jadi mukim itu yang tidak sedang bepergian, apakah boleh dia bermakmum kepada yang musafir? Boleh tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi misalkan kita nih, ya, misalkan jamaah al-muslim berangkat ke Jakarta, ya, misalkan berangkat ke luar kota, kemudian masuk ke sebuah masjid karena sudah datang waktu sholat, masuk ke sebuah masjid, masuk ke sebuah masjid, kemudian Pak Ayub mengimami, ya, gitu. Jadi Pak Ayub sebagai musafir mengimami orang-orang yang sedang mukim, boleh tidak? Ya. Kalau langsung mengambil posisi, mengkudeta, ya, mengkudeta pemilik, ya, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan biasanya, ya, saya pernah mengalami itu, kadang ada di sebuah masjid yang memang jamaahnya itu ketika datang ke masjid itu suka telat mereka. Ya. Misalkan waktu kita sholat zuhur, nah kita
yang sedang musafir, ya, kita sholat di masjid itu. Nah, kemudian ketika kita sholat, ternyata di belakang itu ada jamaah yang lain yang mereka adalah mukim. Jadi ada apalagi di desa-desa begitu ya, yang mereka sholatnya itu tidak langsung tepat waktu. Kenapa? Karena mungkin mereka pulang dari sawah, pulang di kebun begitu ya. Kemudian ikut berjamaah kepada kita. Nah, bolehkah? Ya, boleh tidak mukimin bermakmum kepada musafir? Nah, ini hadisnya Bapak Ibu. Ya. Saya baca terjemahnya saja ya. Telah menceritakan kepada kami Affan dari Hammad bin Salama, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dari Abu Nadrah bahwa seorang pemuda bertanya kepada Imran bin Husain tentang sholat dalam perjalanan yang dilakukan Nabi SAW. Lalu Imran pergi ke majelis Al-Uqbah dalam perjalanan yang dilakukan Nabi SAW. Maka ingat-ingatlah apa yang aku katakan. Tidaklah Rasulullah SAW melakukan perjalanan kecuali beliau sholat 2 rakaat hingga beliau kembali pulang. Nanti insya Allah kita akan bahas terkait dengan jama' dan qasar. Ya, jama' itu menggabungkan, qasar artinya meringkas. Ya, dari yang 4 menjadi 2, dari yang 3 menjadi nggak bisa berubah menjadi 1,5. Ya, yang 3 mau tetap 3. Ya, jadi dan paketnya pun sudah ada. Ya, paketnya sudah ada, nggak bisa kita satukan antara isya dengan subuh, nggak bisa. Ya, sudah ada paketnya. Paketnya itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, gitu. Ya, subuh menyendiri. Itu sudah ada paketnya kalau kita dalam perjalanan atau musafir. Ya, nggak bisa asar digabung dengan maghrib, tidak. Ya, gitu. Nah, yang 4 itu kemudian diringkas menjadi 2. Ya. Nah, itu nanti kita bahas dalam hal musafir ya atau jama' qasar. Nah, jadi tidaklah Rasulullah SAW melakukan perjalanan kecuali beliau sholat 2 rakaat hingga beliau kembali pulang. Dan beliau juga pernah tinggal di Mekah ketika penaklukan kota Mekah selama 18 malam, mengimami masyarakat dengan 2 rakaat. Ya. Nabi mukim musafir. Ya. Nabi menjadi imam. Masyarakat Arab di sana mereka menjadi makmum. Padahal masyarakatnya kondisinya adalah mukimin. Nah, gitu ya. Jadi Nabi musafir, warganya mukimin. Nabi sholatnya bagaimana? Nabi sholatnya 2 rakaat. Ya. Nah, maka nanti yang mukim yang ikut sholat kepada yang musafir, maka mereka tambah lagi, sempurnakan kekurangannya. Ya. Kalau yang musafir kan 2 rakaat, nah kalau yang mukim tetap 4 rakaat. Jadi dilanjutkan menambah rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kemudian ayahku berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dengan sanad ini. Namun ada tambahan kecuali sholat maghrib. Kemudian beliau bersabda, wahai penduduk Mekah, berdirilah dan lanjutkan sholat kalian 2 rakaat lagi, karena kami adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian beliau memerangi penduduk Hunain dan Taif. Beliau juga mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Musnad Imam Ahmad. Ya, jadi boleh ya mukim bermakmum kepada yang musafir. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau musafir bermakmum kepada mukimin? Boleh? Boleh. Ya. Kita sedang jalan keluar kota nih, bareng-bareng jalan keluar kota. Kemudian kita masuk ke sebuah masjid. Nah, kemudian di sana mau dilaksanakan sholat. Kita musafir ikut kepada yang mukimin. Jangan sampai Bapak Ibu karena kita musafir kita bikin jamaah baru. Jangan. Ya. Ikut saja. Kecuali kalau yang mukim sudah selesai melaksanakan sholat. Makanya kalau saya misalkannya dengan jamaah mau berangkat kemana begitu ya. Nah, kalau kita ingin memang membangun jamaah, biarkan yang mukimin sholat duluan di masjid itu. Ya, kita agak telat
kemudian kita masuk rombongan, baru kemudian kita sholat jama' dan qashar. Tapi kalau kita bergabung di situ, ketika mukimin sedang melaksanakan sholat, maka kita yang musafir pun ikut bermakmum kepada yang mukimin. Ya. Sholatnya berapa rakaat? Ya. Sesuai, ya. Sesuai. Jadi jangan sampai karena kita musafir bermakmum kepada yang mukimin, mereka 4 kita 2. Ya, enggak, jadi ikut saja ya. Hanya nanti beres, misalkan kita beres ikut sholat zuhur 4 rakaat, kemudian rombongan kita yang musafir mundur, kemudian kita sholat 2 rakaat untuk sholat asar. Ya. Nah ini ya, hadisnya hadatsana Muhammad bin Abdurrahman At-Tufawi hadatsana Ayyub, mohon maaf ini disebut namanya ya, hadatsana an Qatadah an Musa bin Salamah qala kunna ma'abni Abbas bi Makkah faqultu inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an ya. Jika kami sholat bersama engkau, kami sholat 4 rakaat, ya. Dan jika wa idza roja'na ila rihalina, dan apabila kami kembali ke tempat tinggal kami, maksudnya ke penginapan, sholaina rakaatain, kami sholat 2 rakaat. Qala, ia mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim, itulah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ikut berjamaah dengan sahabat yang lain yang sedang mukim, mereka pun yang musafir ikut sholat 4 rakaat. Ya. Tapi kalau sholatnya di tempat penginapan, maka mereka pun sholatnya 2 rakaat. Terakhir lah ya. Oh ya terakhir nih. Ya, terakhir. Kalau kita lagi berjamaah Bapak Ibu, kita lagi ikut sholat berjamaah, kemudian imamna bacaana panjang, ya, panjang pisan. Misalkan pas sholat isya 1 rakaat baca Al-Baqarah, ya 1 surat baca Al-Baqarah. Padahal kita ada keperluan Bapak Ibu, ya kita ada keperluan. Boleh enggak kita memisahkan diri dari imam? Ya, boleh, boleh, ya boleh. Gitu. Jadi kalau kita ikut berjamaah, ya, kemudian imamnya bacaannya begitu sangat panjang sekali sehingga kita nggak tahu ini kapan selesainya, kapan beresnya, gitu ya. Maka boleh kita memisahkan diri dari imam, kemudian ya kita mufarokoh saja, ya kita mufarokoh, kita memisahkan diri. Nah ini pernah terjadi, apa yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah ketika bahas apa ya, jadi ada sahabat Nabi yang mengimami beliau jadi imam. Nah beliau membaca faqara'a bihim al-Baqarah. Ya. Jadi dalam sholat yang wajib beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi lamun qiyamul lail gitu ya, sholat tahajud atau sholat tarawih baca Al-Baqarah ya nggak apa-apa. Ya. Itu pun kalau disepakati. Ya. Disepakati oleh makmum. Kalau makmum tidak sepakat, ya jangan, ya artinya bahwa panjang dan pendeknya bacaan imam itu dikondisikan dengan kebiasaan di masjid tersebut, ya gitu. Karena bisa jadi ya bacaan di satu masjid, kalau misalkan sholat subuh macana al-ikhlas teh sigan teu sholat, misalkan gitu, ya seperti di Al-Muslim kan gitu. Ya, coba kalau imamnya baca Al-Ikhlas, asalin sholat subuh cenah ieu mah. Kenapa? Karena sudah biasa yang panjang-panjang begitu ya. Tapi kalau misalkan saya sholat di sebuah masjid yang biasa kalau subuh itu Al-Zalzalah, Atin, kalau saya baca Al-Muluk, nah itu jamaah pasti protes. Nah, makanya sesuai dengan kebiasaan. Ya. Nah ini ada sahabat ya, mengimami sholat, ya, bacanya surat Al-Baqarah, panjang banget. Nah, pada saat itu ada makmum, ya, ada makmum yang dia punya keperluan.
Dia punya keperluan. Akhirnya apa? Akhirnya dia inisiatif memisahkan diri dari jamaah. Kemudian dia sholat, beres kemudian dia pulang duluan. Jamaah yang lain ketika sudah selesai sholat, kemudian mereka mengatakan innahu munafikun. Bayangkan nih Pak. Ya, jadi si orang yang tadi mufarokoh, ya, yang memisahkan diri dari jamaah, itu dikatakan oleh jamaah yang lain innahu munafik. Orang itu munafik. Kenapa disebut munafik Pak? Karena kata Quran orang munafik itu idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka melakukan sholat itu mereka malas sholatnya. Nah, dianggapnya jamaah itu, makmum itu malas. Kenapa? Tidak ikut sampai selesai melaksanakan sholat. Munafik saya tahu mas ini. Orang munafik. Nah ini sampai rame. Ya, sampai ramai kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW. Ketika sampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memanggil. Coba panggil. Siapa orang-orang yang kalian tuduh orang munafik itu? Ya, dipanggil orang itu. Ya, kemudian juga dipanggil imamnya. Ya, siapa imamnya? Muaz. Ya, imamnya Muaz. Nah kemudian ketika dihadapkan kepada Nabi SAW, ya, Nabi bertanya, kenapa anda memisahkan diri dari jamaah? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ada keperluan ya Rasulullah. Ya, saya ada keperluan. Sedangkan imam bacaannya begitu sangat panjang dan saya tidak tahu kapan selesainya. Ya. Kemudian Nabi SAW bukan memarahi Bapak Ibu, bukan memarahi orang yang memisahkan diri, tapi yang Rasul marahi adalah imam. Ya. Sampai saya baca dalam riwayat Abu Daud atau Tirmidzi, ya, itu sampai di situ redaksinya sampai Nabi marah. Ya, marah itu kelihatan dari wajah Nabi yang berubah. Ya, jadi Nabi terlihat wajahnya berubah begitu ya. Kemudian Nabi SAW marah bukan kepada makmum yang memisahkan diri, tapi marah kepada imam. Apa kata Nabi? Innakum munafirun. Kamu sudah membuat orang pada berlari. Kamu sudah membuat orang pada menjauh. Faman sholla binnas, siapa yang mengimami sholat, fal yukhafif, maka ringankanlah. Ya, fa inna fihimul marid, mungkin makmum itu ada yang sedang sakit, wa dhaif, ada yang sudah sepuh, ya, wa dzal hajah, ada yang punya keperluan. Ya, tapi andai kata Bapak Ibu statusnya sebagai makmum, kemudian imamnya panjang banget, boleh, ya, boleh. Gitu. Kecuali mungkin ada jamaah yang tahu, ya, di Masjid Al Muslimah lamun sholat subuh bacana panjang, makanya anjeunna mah henteu sholat ka Al Muslim lamun subuh. Ya, sholatna ka masjid nu lain, gitu. Di Al Muslimah panjang bacaan mending ka masjid eta weh, ya, eta mah suratna surat Al-Ikhlas, ya, salat subuh. Nah mungkin itu lebih bagus ya. Dalam arti mungkin yaitu silahkan masing-masing orang punya hak mereka untuk ikut salat berjamaah di mana. Saya mah ingin merasakan kenikmatan lebih panjang salatnya, di rumah mah nggak bisa salat sepanjang ini, saya ingin ikut salat berjamaah di Masjid Al Muslim. Nah itu bagus, ya, gitu. Rada capek ya misalkan ya gitu, agak capek subuhnya tidak akan di Muslim, Al Muslim subuh hari ini mah di masjid yang agak pendek saja. Ya, itu pilihan, mangga silahkan. Ya silahkan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi makmum bacanya panjang banget, padahal kita punya keperluan, boleh kita memisahkan diri. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah terkait dengan tata cara sholat berjamaah sebagaimana tuntunan dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita berusaha seoptimal mungkin kita mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, itu bahasan kita terkait dengan sholat berjamaah dan saya kira cukup ya bahasan tentang babul imamah wal jamaah. Insyaallah nanti kita akan bahas bab-bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab.